Bayangkan ini, Anda ketika baru lulus sekolah ataupun kuliah, penuh semangat cari kerja. Ternyata posisi yang Anda incar sudah digantikan oleh robot atau AI itu sendiri. Dan Anda yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, ternyata perusahaan memutus Anda mengganti dengan AI yang lebih cepat, murah, dan gak pernah protes. Sedih bukan? Gak cuma itu. Coba pikirkan, kita sedang kehilangan kendali. Nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, keadilan, dan kebersamaan perlahan-lahan tergerus oleh teknologi. Hati nurani semakin hilang. Yang ada hanya efisiensi dan keuntungan. Lalu bagaimana nasib kita-kita, mereka-mereka yang tersingkirkan? Pengangguran semakin merajalela, ketidakadilan semakin lebar, dan kita hanya diam seolah ini harga yang harus dibayarkan untuk sebuah kemajuan. Karyawan-karyawan yang dipecat oleh perusahaan yang merekrut karyawan yang sudah mengetahui atau ahli dengan AI itu sendiri. Seperti di Cikarang, ya, ada 800 karyawan yang sudah di PHK. Nah, kemana cari kerjanya? Bagaimana bertahan hidupnya? Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya, memang perkembangan teknologi semakin mendukung aspek kehidupan, mempermudah efisiensi, kecepatan sekalipun, segala aktivitas bisa. Cuma sisi kemanusiaan ini bagaimana? Seperti Tesla dan Waymo sedang merancang kendaraan mobil tanpa sopir. Nah, ini memang bahaya ya memang bagi seseorang yang memang butuh pekerjaan memang seperti bidang sopir, kurir sekalipun. Tapi di Indonesia untuk jangka 1 tahun ke depan ini mungkin masih aman. Ya, kalau misalnya contohnya supir truk tadi lah, kalau memang dibuat supir menggunakan AI itu otomatis ya sangat efisien sekali, karena hanya dengan satu orang bisa bisa mengontrol banyak mobil lah itu kan mas, daripada membayar satu orang sekian kan lebih efisien itu tadi, tapi ya tidak manusiawi itu tadi ya. Gini Mas Aryo, kenapa kita harus waspada sama dunia yang lebih individualis atau mesin lebih dihargai daripada manusia dan demi keuntungan dan finansial? Paham? Jadi mesin lebih dihargai daripada manusia itu loh ya, posisi kemanusiaan itu ya lebih mementingkan keuntungan dan finansial jangka panjang. Katakanlah perusahaan seperti itu mempunyai sopir kan, mobil dengan sopir, terus tiba-tiba ada teknologi masuk mobil tanpa sopir, akhirnya perusahaan memecat karyawan yang sopir itu kamu tak buat, lah itu bahaya nih loh. Sisi kemanusiaannya di mana? Ini tidak memikirkan sama sekali nasib karyawan yang sudah dipecat. Bagaimana dia menghidupi anaknya setiap hari, bagaimana dia mensekolahkan anaknya, bagaimana jangka panjangnya, tidak dipikirkan sama sekali. Yang penting perusahaan untung, gak mau rugi, finansial aman. Mana sisi kemanusiaan? Ingat, hati nurani ya, itu tadi memang perlu diperhatikan. Memang AI serba mudah, cepat, efisiensi, tapi segi kemanusiaan jangan sampai lupa. Apakah perusahaan yang menciptakan yang mengembangkan mobil tanpa supir itu hanya Tesla dan Waymo saja? Pastilah banyak kompetitor investor segala macam ataupun toko-toko nih bahasa gampangnya ya. Nggak mungkin Tesla ini berdiri sendiri, Waymo berdiri sendiri itu tadi toh. Nggak mungkin. Gimana cara promosikan barangnya kalau tanpa melalui investor, kompetitor, entitas-entitas yang sudah memviralkan produk tersebut kan butuh, katakanlah ada bahasa Islami sunatullah ya, apa perantara ya, ada toko 1, toko 2, toko 3, toko 4 ya. Itu tadi memang. Dan gini, kan banyak perusahaan. Nah, di situ waktunya mengambil keuntungan. Paham ya? Dengan hadirnya mobil tanpa supir itu menjadi inovatif, menjadi solutif itu tadi. Tapi ingat, sangat mahal bagi masyarakat kalangan bawah, termasuk awak dhewe ra yo. Awak dhewe tuku motor sak M ngono medal ginjal lah. Yo. Jadi awak dhewe tuku motor sak M ini yo mikir-mikir. Mobil listrik mungkin berapa harga? 2M, 3M, MM-an. Yo.
tahunnya kalau dek sakmono. Mikir ya. Jadi itu tadi, inilah di Indonesia memang untuk penyebaran mobil Tesla katakanlah kemarin itu menurut saya juga nggak semakin meluas. Hanya orang-orang yang memiliki finansial lebih yang mampu minat itu tadi dan mampu membeli. Dan kita masyarakat kita ya, kalangan bawah ini ya tetap pakai Supra ya, Beat, Vario ya. Itu tadi yang umum-umum lah ya bagi kita yang mampu ya. Ya mana sih kira-kira apa pemerintah ini apakah sudah menyiapkan apa ya langkah selanjutnya untuk mengatasi tadi apa PHK besar-besaran karena AI tadi? Dan kawan-kawan dipecat. Ya. Terus kalau kita sudah dipecat, kita harus kerja di mana lagi? Dari BVP itu sendiri sudah mengadakan, ini nggak promosi ya, aku riset segala macam. Daripada kamu punya karyawan banyak toh, terus kamu buang hanya gara-gara teknologi satu yang ada orang satu bisa mengendalikan, mending kamu sejahterakan semua kok. Ya, ayo mendirikan pelatihan, mendatangkan suatu speaker pelatihan AI yang ahli dengan AI. Ayo di situ belajar barengan menak loh. Bisa kamu tak pecat. Mau teknologi sudah masuk kok. Yang awalnya 800 orang bisa diatasi 50 orang. Kalau lama-lama perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3 memakai sistem teknologi masuk serba PHK, suwe-suwe hancur iki. Iso perang meneh iki. Yo, karena memang ketimpangan sosial. Akeh sing gak terima iki meneh. Bahaya memang. Iki lho bahaya nih. Opo? Kiamat AI. Bahaya. Mending buat pelatihan, mending mendatangkan suatu profesional, expert lah kalau di bidang teknologi, expert dengan teknologi, hadirkan sosialisasi bareng, ngumpul, ya enaknya, efisiensi kita menggunakan teknologi bareng-bareng. Ayo kemaslahatan umat kok, ingat teknologi ini loh Cak, awakmu, kamu pilih Tuhan kekuatan untuk memperdayakan akal pikir, diberi rezeki untuk memperdayakan umat. Ya paham. Masuk gara-gara teknologi segala macam terus awakmu lali. Ojo yo, awas, petiku perang nih. Ojo sampai terjadi yo, bentrok sosial tadi yo. Contohnya di Amerika Serikat kemarin, ketika ada teknologi masuk, langsung masyarakat di perusahaan di PHK. Akhirnya apa? Masyarakat yang di PHK atau disisihkan itu tadi kelaparan, putus asa tuh. Terus akhirnya kekacauan terjadi. Konsekuensi ini tak terhindarkan. Akhirnya apa? Kelaparan loh, putus asa. Ya apa ini? Kok di PHK? Aku kerja bertahun-tahun loh. Kok moro-moro di PHK ini piye maksudnya ya? Gimana maksudnya? Akhirnya apa? Kekacauan, demo besar-besaran, tak terhindarkan. Itu tadi. Kayak gimana nih? Ini bukannya saya membela orang-orang yang mempunyai bisnis yang PHK masal, bukan gitu ya. Tapi gimana ya? Dengan canggihnya atau modernnya zaman sekarang ini sangat tidak mungkin sebuah perusahaan itu tidak mau mengikuti zaman lah katakanlah. Itu gimana? Apakah mereka harus meninggalkan atau masa bodoh lah dengan zaman sekarang kita terus saja begini, tidak menggunakan teknologi saat itu dan tidak memphk tadi? Atau gimana? Ya itu tadi, hukum rimba ya. Kalau kata guru kita Mas Anang, siapa yang dia kuat maka dia akan berkuasa. Itu tadi memang hukum alam seperti itu semua. Nah gini memang Arya ya, memang kita manusia itu harus up to date ya, ojo ketinggalan zaman lah ya. Harus up to date. Tapi ingat, jangan sampai lah kamu demi keuntungan finansialmu melupakan sisi kemanusiaanmu. Masih gitu bahaya gitu. Jadi nggak kayak itu tadi kan. Cuman kita kan memang menyampaikan aspirasi kondisi masyarakat yang sudah tersiksakan keputusan itu tadi. Paham ya? Itu tadi. Wis lah. Apa cari memang perusahaan memang perkembang teknologi. Tapi itu tadi, ayolah berkesadaran bagaimana juga masyarakat ini punya akses terhadap teknologi itu sendiri, punya akses lah. Bayarnya tetap ayo kita berkesadaran sebagai anak muda ya. Mumpung teknologi belum berkembang pesat atau segi berbayarnya itu tadi. Ayo segeralah, ayo belajar.
kita harus punya komunitas yang mendukung atas perubahan teknologi itu tersebut. Katakanlah komunitas begini ya, membahas tentang teknologi segala macam, karena penting ini, guys, relasi pengetahuanmu. Komunitas A, B, C, D penting. Kamu belum segala macam penting ini. Ya. Terus apa? Sebagai pemerintah. Jadi di Uni Eropa sudah mulai merancang regulasi AI untuk melindungi pekerja dan konsumen. Paham ya? Melindungi, jadi nggak akan terjadi bentrokan gitu kan. Jadi pemerintah harus melindungi rakyatnya, tapi jangan hanya menguntungkan korporasi belaka. Iya penting loh ya. Ojo sampai kiamat AI terjadi. Jadi apa kita mau terus diam membiarkan teknologi menggerus kemanusiaan kita, atau kita bangkit berkesadaran memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menghilangkan esensi kita sebagai manusia. Ini bukan cuma tentang AI atau robot ya, ini tentang masa depan kita, anak cucu kita, dan nilai-nilai yang bikin kita tetap jadi manusia. Yuk mulai dari sekarang kita lebih peduli dengan yang di sekitar kita, lebih kritis dan lebih berani untuk berkesadaran memastikan, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang mau kapan lagi. Yuk berkesadaran akan teknologi.